Ramadan Vlog Tata 81. Guys, kita hari ini lagi dan lagi. Ini masih di 29 ya, di day 29 Ramadan. Artinya satu hari lagi insya Allah baru kita akan berhari raya. Nah, setelah tadi saya berada di mall, saya lanjut ke sini guys. Di 0 km Siring 0 km Kota Banjarmasin. Nah, mau ngapain kita di sini? Makanya ikutin terus ya guys ya, biar kalian penasaran. Pokoknya kita seru-seruan aja dulu sebelum kita menjelang hari raya, karena hari raya kita di sini PSBB total, tidak ada boleh kemana-mana. Edarannya sudah keluar guys. Oke, ikutin kita terus. Let's go. Antriannya, coba lihat antriannya. Kita sedang menunggu sesuatu guys. Sebentar lagi datang yang kita tunggu. Makanya ikutin terus. Check it out. Ini dia yang kita tunggu. Ini dia mobil kereta untuk kita berputar-putar di Kota Banjarmasin. Oke guys, bentar lagi kita naik. Kita sudah mengantri dari tadi. Ini giliran kita. Nanti seperti apa kita di atas? Maka dari itu ikutin keseruan kita. Kita sekarang sudah berada di mobil kereta. Kereta apa namanya? Kereta apa namanya? Kereta mengambang. Kita ada Caca di sana. Ini Caca. Kita sudah siap. Ini menunggu penumpang yang lain. Nah, di belakangnya ada sih, ada sana, tapi nggak enak katanya. Biar lebih enak kita ngadepnya ke sana aja. Ini ada beberapa kursi ya guys, beberapa penumpang. Ini unitnya ini katanya cuma 2, jadi bergantian. Ya seperti di Kota Bandung sudah banyak ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun terlambat, Banjarmasin alhamdulillah sudah ada perkembangan. Maka dari itu ikutin terus keseruan kita ini. Mau kemana guys? Keliling Banjarmasin ya. Oke. Kia mau kemana? Kia mau mengambang. Kia mau kemana sayang? Mana? Keliling Banjarmasin guys. Jadi ini kita naik ini per orang tuh tarifnya 10.000 ya guys ya, lebih murah sepertinya dari di Kota Bandung. Kalau tidak salah di Kota Bandung itu per orangnya 20.000 guys, tapi dia unitnya banyak jadi tidak sempat ngantri menunggu lama. Kalau di Banjarmasin hanya mempunyai 2 unit kalau tidak salah, jadi harus bergantian, harus menunggu. Dan ini kelilingnya sangat lumayan jauh guys, rutenya itu. Nah, nanti kemana aja coba nanti akan saya shoot lagi ya. Oke. Nah guys, jadi kita sekarang sudah mulai jalan ini ya. Ini startnya dari 0 km Banjarmasin. Nah, itu biasanya lampunya nyala guys, tapi nggak nyala malam ini. Oh ye. Alhamdulillah sekarang di sana. Agak ngebut ya guys. Mungkin udah apa? Udah jam malam jadi kayaknya agak ngebut guys. Ya Cak. Wah, ngebut guys. Nah guys. Nah jadi itu di seberang sana menara pandang ya. Ya. Semprot tangannya. Nah sekarang kita dikasih hand sanitizer. Disemprot buat semprot tangan. Nah guys, jadi di sana tuh, nah
1000 sungai kan. Jadi banyak sungai di sini. Yeay. Iya di Korea. Iya di Korea kah? Nih anak naik itu. Annyeong. 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 Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bus perjalanan Kota Banjarmasin. Nah, Yang mana bus ini difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. nah, Bus ini sebenarnya sudah 2 tahun ada di Banjarmasin, tetapi dioperasikan untuk melayani masyarakat sejak 5 bulan yang lalu. Nah, sementara karena masih pandemi, masih banyak objek wisata tutup, sehingga kita hanya bisa menikmati di sini dengan rute mengelilingi kota di sebagian wilayah kota Banjarmasin. Nah, kita mulai dari kawasan 0 km sampai ke kawasan nantinya Jalan Kertak Baru, Jalan Ahmad Yani, kemudian Gatot Subroto dan Sultan Adam, baru kembali ke 0 km. Nah, kawasan 0 km sampai nantinya ke kawasan kantor wali kota, kurang lebih ya 1 km. Itu dulunya kawasan yang dibangun lebih awal oleh zaman pemerintahan kolonial Belanda. Jadi orang-orang Eropa itu dikhususkan bermukim di sini. Makanya ini kawasan lebih padat, lebih cepat dibangun karena dari dulu memang menjadi pusat pembangunan. Nah, orang-orang pendatang dari Eropa seperti Belanda, Jerman, Inggris atau Spanyol yang lebih dulu datang ke sini ditempatkan bermukim di Jalan Lambung Mangkurat ini. Ya, sebagian besar bangunan-bangunan asli orang-orang Eropa sudah dirubah atau dipugar, tapi nanti kita akan melewati salah satu bangunan yang masih asli yang dari awal dibangun oleh orang Belanda. tas dia di dalam. Orang nggak bayar tuh. Nah guys, jadi seperti yang di Kota Bandung juga ya, jadi apa kayak staffnya lagi, kayak petugasnya itu menjelaskan titik-titik mana yang jalan-jalan mana gitu, yang di sini yang memang bersejarah atau memang yang penting-penting di Kota Di sebelah Banjarmasin. kanan kita ada juga gereja ini yang pertama kali dibangun oleh orang Belanda, gereja Katolik. Ini sudah lebih 200 tahun yang lalu. Nah, ini salah satu contoh bangunan asli yang dibangun atau diolah oleh orang Belanda yang masih belum dipugar, di bangunan yang digunakan sebagai rumah makan sambal acan. Nah, ini asli rumah orang Belanda seperti ini dulu bentuknya. Mana ini kah? Mana ini kah? Halamannya luas di belakang. Nah, sedangkan ini kantor wali kota berada di wilayah Pelabuhan Lama. Nah ini kantor wali kota. Jadi dulu pelabuhan ini pelabuhan utama sebelum ada pelabuhan di Sungai Barito. Ketika sungainya masih dalam, belum banyak jembatan, pelabuhan ini pelabuhan untuk kapal-kapal besar. Jadi kapal perang, kapal layar, kapal barang itu bisa masuk sampai ke Sungai Martapura. Nah itu yang kita tempat nongkrong Sudah banyak kemarin. jembatan, sungainya juga dangkal. Nah, pelabuhan ini sudah dipindah ke pelabuhan Sungai Barito. Ini sebentar lagi melewati kampung halaman kita waktu kecil guys. Rumah kita dulu di sini, nenek kita di sini, Jalan Kertak Baru. Nah ini sebentar lagi nih. Nah ini dia guys, ini kampung kita dulu guys. Nah itu. Yes, sekarang kita sudah tidak tinggal di situ. Cuman masih ada keluarga semua di situ. Apa namanya? Kelabau. Tahu sama kelabau kan? Ini ikan kelabau nanti ikan Kelabau ini tidak mudah ditemukan di pasar ikan ya, karena ini ikan liar, ikan yang ada di Sungai Martapura. Biasanya para pemancing ini suka untuk mendapatkan ikan ini.
karena rasanya cukup enak walaupun tulangnya itu banyak. 24 anak sungai di tengah kota Banjarmasin dulunya sebelum berubah menjadi selokan-selokan kecil. Jadi dulu Banjarmasin ini dipenuhi oleh berbagai macam ikan yang ada di rawa-rawa dan sungai di Banjarmasin. Karena tidak ada di tempat lain untuk beribadah orang Hindu. Jadi dulunya orang Hindu juga sulit untuk berkumpul karena tidak punya tempat untuk beribadah bersama, jadinya dibangun di sini. Dengan orang Banjar sejak Sultan Adam memeluk Islam, Sultan Adam Tan Suryansah memeluk agama Islam, diikuti oleh seluruh masyarakat Banjar memeluk agama Islam. Jadi hampir bisa dibilang 100% orang Banjar ini adalah orang Muslim. Walaupun nenek moyangnya orang Banjar ini sebenarnya bercampur-campur dari suku Dayak Ngaju dan Maanyan, bercampur dengan Sriwijaya Melayu, kemudian bercampur lagi dengan pendatang Majapahit, kemudian menjadi suku baru. Ada yang cuma Dayak bercampur Melayu, ada yang Melayu bercampur Jawa, ada yang Dayak bercampur Jawa, akhirnya menjadi suku baru namanya suku Banjar. Jadi suku Banjar tadi bisa di garis tengahi yang berada di wilayah Hulu Sungai sampai ke Banjarmasin. Walaupun orang Banjar tadi juga terbagi dua secara garis besar. Ada Banjar Pahuluan dari Tapin sampai Hulu Sungai. Kemudian ada suku Banjar Kuala. Suku Banjar Kuala atau suku Banjar Hindu itu beda, bahasanya beda, karakter kapnya juga beda. Nenek atau kakek nenek kita mungkin ada yang masih menggunakan bahasa asli Banjar ya. Dalam bahasa orang-orang Hulu Sungai itu tidak bisa menyebutkan huruf O. Nah, karena dulu kakek nenek kita itu belajar berbahasa selain bahasa Latin, mereka bahasa kita yang menggunakan huruf Arab, bahasa Melayu tapi menggunakan huruf Arab. Itu tidak ada model huruf O, karena huruf O itu bacanya U. Kita menyebut huruf O, akhirnya sampai sudah terbiasa begitu, akhirnya media bahasa pun tidak masih menyebut huruf O ya. Menyebut botol itu jadi butul, nah, seperti itu. Nah, belajar bahasanya dengan bahasa Arab Melayu. Kawasan kuliner untuk kota Banjarmasin. Nah, jadinya ada macam-macam restoran di sini. Ada menu modern, ada menu masakan Banjar, ada juga. Jadi sepanjang kampung ini banyak warung-warung makan. Karena memang pemerintah kota menetapkannya sebagai kawasan kuliner terpadu di kawasan Bandung Anyar ini. Ya, Anyar itu kan artinya baru ya. Mungkin ini kampung baru karena ketika kerajaan Banjar baru berdiri, masyarakatnya sangat sedikit. Jadi Sultan Suryansah meminta warga-warga yang di pelosok-pelosok pedalaman untuk datang dan tinggal di Banjarmasin. Ini salah satunya, contohnya di kampung Bandung Anyar ini. Dulu pendatang itu menggunakan rakit-rakit bambu atau kayu yang dilarutkan. Mereka menetap di tepian sungai. Nah, sedangkan orang asli Banjar, apalagi bangsawan, itu umumnya ada di kampung Sungai Jingga, kampung Sungai Mesa. Mereka tidak persis di tepi sungai, tapi sekitar 30 meter di daratan, tidak di tepi sungai. Jadi bisa dianggap dulu warga kelas 2-nya yang ada di persis di tepian sungai, sedangkan bangsawan Banjarnya ada di daratan-daratan. Oh guys, sekarang sudah mau sampai guys, mau balik lagi ke 0 km guys. Ya, alhamdulillah kita sudah hampir sampai di kawasan 0 km kembali. Bagaimana Iya, perasaannya setelah menaiki ini? Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir sehingga kita bisa naik ke sini sampai ke daerah-daerah yang lebih jauh ya. Tapi kalau sangat sudah luar dibuka biasa, guys. objek-objek wisata,
Ada Liangsangan, ada Kauraman Diangin. Nah, kita bisa naik nantinya dengan bus ini sama. Jadi Tapi kesannya karena masih belum dibuka, kita hanya bisa berkeliling di tengah kota Banjarmasin. ya, alhamdulillah ini kita sangat Ya, puas. mudah-mudahan bisa ikut kembali naik bus ini. Oke. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Mana Kia tuh? Kia mana Kia? Kia mana Kia? Dadah Kia. Dadah Kia. Sini Kia, dadah Kia. Dadah sini, dadah. Dadah guys. Dah, kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.